bak jatuh tertimpa tangga. Kekalahan berturut-turut membuat euforia Stadion Emirates kecewa. Harapan yang sebelumnya meninggi usai beberapa laga sebelumnya tak terkalahkan, kini harus dikubur dalam-dalam setelah kekalahan memalukan di 2 laga sekaligus. Kapten Arsenal Martin Odegaard melontarkan kritik pedas terhadap performa timnya usai tumbang secara mengejutkan 1-2 dari Bournemouth di Emirates Stadium. Sang gelandang menilai kekalahan tersebut sebagai hasil dari permainan yang ceroboh dan jauh dari standar yang seharusnya dimiliki timnya. The Gunners sejatinya sempat unggul lebih dulu lewat gol Declan Rice di babak pertama. Namun, keunggulan itu tak bertahan lama. Bournemouth berhasil membalikkan keadaan melalui gol Dean Huijsen dan Evan Nilsson, membuat Arsenal harus menelan kekalahan di kandang sendiri. Dalam wawancara usai laga bersama Sky Sport, Odegaard tak menutupi kekecewaannya. Pemain asal Norwegia itu menilai timnya gagal menjaga ritme dan kontrol permainan setelah kebobolan gol penyama. Permainan jadi kacau, kami terlalu ceroboh, dan babak kedua tidak bisa diterima, ujar Odegaard. Kekalahan ini membuat Arsenal kehilangan 21 poin sepanjang musim dari posisi unggul. Angka yang cukup untuk menggambarkan inkonsistensi mereka. Posisi kedua di klasemen Premier League kini dalam ancaman, dengan Manchester City hanya tertinggal 3 poin di posisi ketiga, dan Newcastle bisa memangkas jarak menjadi 2 poin jika menang atas Brighton. Pelatih Mikel Arteta harus memutar otak untuk menemukan kembali resep kebangkitan anak asuhnya. Memang, mereka tak lagi berlomba mendapatkan trofi Liga Inggris. Namun, mengakhiri musim dengan peringkat terbaik masih menjadi incaran. Posisi mereka di peringkat kedua juga belum sepenuhnya aman. Mereka masih bisa terkejar tim lain yang mulai rajin mendapatkan 3 angka. Odegaard pun menegaskan pentingnya pembelajaran dari laga ini, terutama jelang laga hidup mati melawan PSG di ajang Liga Champions tengah pekan nanti. Odegaard berharap rekan-rekannya bisa melampiaskan amarah di sana. Rasa sakit itu harus dimanfaatkan dengan positif. Memang diakui kekalahan ini menjadi pukulan telak. Menghadapi PSG akan menentukan langkah Arsenal berikutnya. Rotasi pemain maupun rotasi permainan layaknya perlu dilakukan. Seperti apa yang dikatakan mantan pemain Liverpool, Mark Lawrenson. Ia melontarkan kritik pedas terhadap performa Martin Odegaard dalam kekalahan Arsenal dari PSG di semifinal Liga Champions. Lawrenson bahkan menyarankan pelatih Mikel Arteta untuk mencopot ban kapten dari gelandang asal Norwegia itu demi mengembalikan fokus dan performa terbaiknya di lapangan. Performa Arsenal dinilai jauh dari kata meyakinkan, termasuk Odegaard yang dianggap tampil di bawah ekspektasi sebagai pemimpin tim. Martin Odegaard seharusnya tak lagi menjadi kapten. Itu bukan karena dia pemain buruk. Semua tahu dia punya kualitas, tapi musim ini dia cuma tampil 6 dari 10. Ujar Lawrenson seperti dikutip dari PD Power. Terbaru, Martin Odegaard masih terasa biasa-biasa saja kalau memimpin Arsenal melawan Bournemouth. Ia hanya tercatat melakukan tembakan 2 kali ke arah gawang Bournemouth. Performa mengecewakan ini bukan yang pertama. Statistik memperlihatkan penurunan kontribusi Odegaard sepanjang musim. Ia sempat melewati hampir 300 hari tanpa mencetak gol dari open play, baik untuk klub maupun timnas dari April 2024 hingga Februari 2025. Meski sempat mencetak 2 gol pada bulan Februari, kontribusinya setelah itu minim. 2 assist dari bola mati dan 1 dari momen kebetulan. Sebagai perbandingan, pada musim 2022-2023, Martin Odegaard mencetak 15 gol di Premier League. Musim berikutnya, ia mencatat 10 assist tertinggi ketika di Liga. Tapi musim ini, baru 5 gol dan 8 assist di semua kompetisi. Meski demikian, Martin Odegaard masih masuk dalam jajaran pengumpan kreatif. Ia bersaing dengan Mohamed Salah dalam statistik passes leading to a shot.
Ia juga punya peran penting dalam strategi pressing Mikel Arteta dan jadi penghubung antara pelatih dan pemain saat terjadi perubahan taktik. Penurunan performa Martin Odegaard diyakini dipengaruhi beberapa hal seperti cedera engkel di awal musim, kondisi fisik yang menurun karena sakit saat libur Natal 2025, hingga rotasi pemain akibat cedera Kai Havertz, Gabriel Jesus, dan Thomas Partey. Kombinasi faktor-faktor itu mengacaukan ritme permainannya. Sayangnya, ketika Arsenal butuh kepemimpinan dari sang kapten, justru Rice dan Merino yang lebih menonjol di lapangan. Kini, Martin Odegaard dituntut bangkit dan menunjukkan kualitasnya di leg kedua semifinal pekan depan di Paris. Ia memang berjanji akan tampil habis-habisan, tapi yang jadi pertanyaan, apakah sang kapten masih punya cukup bahan bakar untuk mengangkat tim di momen genting? Lebih lanjut, Lawrenson juga menyebut Declan Rice sebagai sosok yang layak menggantikan posisi kapten. Gelandang timnas Inggris itu dinilai punya pengalaman dan mentalitas kepemimpinan. Terbukti saat membawa West Ham United menjuarai UEFA Conference League pada 2023. Kekalahan ini menjadi pukulan bagi Arsenal yang tengah mengejar mimpi melaju lebih jauh di Liga Champions musim ini. Arteta pun dihadapkan pada berbagai keputusan krusial jelang leg kedua di markas PSG. Namun ada sedikit kabar baik bagi Arsenal. Gelandang bertahan Thomas Partey dipastikan bisa bermain di leg kedua usai absen karena skorsing di pertemuan pertama. Saat itu, Mikel Merino diplot mengisi lini tengah bersama Odegaard dan Rice. Sementara itu, hal unik terjadi di mana ternyata Arsenal tidak kalah sendirian. Seperti diketahui, The Gunners dan PSG sama-sama mengalami kekalahan menyakitkan menjelang duel krusial mereka di Liga Champions. Kedua tim tampil di kompetisi domestik dengan hasil yang jauh dari harapan. PSG harus mengakui keunggulan Strasbourg dengan skor serupa pada ajang Liga 1 yaitu 1-2. Perlu diketahui, PSG melakukan rotasi pemain saat menghadapi Strasbourg di Liga 1. Pelatih memilih menyimpan beberapa pemain inti demi laga melawan Arsenal. Keputusan itu harus dibayar mahal setelah Lucas Hernandez mencetak gol bunuh diri. Strasbourg menggandakan keunggulan lewat Felix menjelang turun minum. Bradley sempat memperkecil ketertinggalan lewat aksi individunya. Namun, PSG tetap harus mengakui kekalahan dan kehilangan momentum positif. Tentu saja, ini menjadi sinyal peringatan bagi kedua tim sebelum bentrok di leg kedua semifinal Liga Champions. Laga hidup mati tengah pekan depan akan menjadi ujian besar bagi ambisi mereka di Eropa.